Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas writing research papers. Bagaimana menulis research paper. Ya. Yang mudah, kemudian terukur, dan kita dapat assess, ya. Kita dapat cek. Di sebelah kanan ini gambar secara umum, ya, bagaimana research paper, pertama international journal, abstract, kemudian introduction, methodology, results, discussion, and conclusion. Methodology, what you did or used, result, what you found, and so, gitu ya. Apa yang kamu sudah temukan, kemudian apa yang kamu lihat dari hasilnya. Means kita interpret hasilnya. Baik, kita mulai dari title. Ya. How can I generate a title? Ya. Title paling tidak kita bisa buat dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah. Ya. What have I found that will attract attention? Apa yang kita sudah temukan, kemudian itu dapat mengambil perhatian. Tentu tidak seperti penulisan majalah atau koran, ya. Menarik, namun biasanya sedikit tricky, gitu ya, atau bahkan bluffing, gitu ya. Kalau di sini tentu tidak kita lakukan sesuai saja apa yang terjadi, namun kita memilih kata atau kita mencari poin yang cukup menarik, gitu ya. Kemudian what is new, different, interesting about my findings? Nah, ini sama. Apa hal baru? Nah, kata-kata hal baru, poin hal barunya itu perlu kita munculkan di title. What are 3 to 5 key words that highlight what makes my research and my findings unique? Ya. Jadi, misalkan kita bahas energi. Nah, ini energi masih sangat luas, gitu. Maka kita perlu mencari yang uniknya atau lebih fokus, gitu ya. Misalkan energi apa? Energi nuklir dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke abstrak. Ya, secara singkat akan kita bahas. Yang pertama abstrak, lihat bagian kiri di sebelah sini. Lalu kita lihat pembahasannya. Kita akan mulai dengan recent situation, jadi present situation, ya. Kemudian kita akan bahas objektifnya. Kemudian kita akan munculkan bagaimana metodologinya, ya, baik desainnya, setting prosedurnya maksudnya, kemudian partisipannya atau sampel, gitu ya. Nah, setelah itu kita bahas main outcomes atau results-nya. Dan di ujung ada conclusion. Ini biasanya seperti ini. Tentu tidak yang umum itu adalah kita menjadikan dia satu paragraf, gitu ya. Itu yang sering kita lihat. Tergantung paper yang Anda target. Kemudian, how should I structure my abstract? Ya, setidaknya kita akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini untuk membuat abstrak. Why did I carry out this project? Ya, kenapa saya lakukan project ini? Why am I writing this paper? Kenapa saya menulis paper ini? What did I do? Apa saja yang saya lakukan and how? Prosesnya. What were my results? Apa resultnya? Apa hasilnya? Ya. What was new compared to previous results? And this is very important. Apa yang baru dari previous research kita? Ya, dibanding dengan previous research, gitu ya. Kemudian what are the implication? Nah, ini juga menarik kalau kita bisa menyebutkan implikasinya. Atau biasanya kita hanya menuliskan conclusion saja, gitu. Nah, biasanya selain itu, untuk chemist, physicist, biologist, biasanya kita menggunakan instrumentasi atau alat, gitu ya, atau engineer misalnya. Kita ingin memperlihatkan kemampuan alat tersebut dengan sampel yang sudah umum digunakan. Nah, ini juga tidak masalah. Ini sedikit berbeda, ya. Jadi kita fokus ke alatnya, bukan ke sampelnya. Ya, kemudian ini lebih detailnya. Ya, pertanyaan yang tadi, the problem that this paper is trying to resolve, ya, problem apa yang kita ingin selesaikan dalam konteks current situation? Why did you carry out your project and why are you writing this paper? What gap? Nah, this is very important. Ini yang penting. What gap in the current knowledge do you hope to fill? Ya. Apa yang setelah kita baca paper, kemudian kita temukan current situation ini, bagian ini belum banyak yang membahas atau bahkan mungkin belum dibahas
atau belum ditemukan, gitu ya. Kemudian new solution. Nah, kalau kita punya new solution, maka itu kita emphasize. Ya. What is the innovative contribution of your work? What did you do and achieve? Ya. Apa yang kau lakukan dan dapatkan? What makes it different? Ya. Sekali lagi membandingkan dengan sebelumnya. Ya. Uniqueness. Ya. Kemudian validity of the model. Jadi bisa saja kita sampaikan bahwa ini baru, tapi kita harus punya validity of the model. Gitu ya. Results, what is new compare sama implication dan seterusnya. Remember, this abstract only has a minimum amount of background information. Jadi jangan sampai kita menuliskan background penelitian kita panjang di dalam abstrak. Background nantinya akan ditulis di bagiannya, introduction. Ya. Kemudian, what tenses should I use? Tenses apa yang harus kita gunakan? Yang umumnya digunakan itu present simple atau past simple. Ya. Kalau di contoh ini, maka dia menggunakan bentuk aktif. Ya. Nah, bisa juga kita gunakan seperti ini. The phenomenon is essentially random. Pasif gitu ya. Tapi umumnya ya di antara dua ini, kita gunakan present simple dan past simple. Ya, kalau kita menjelaskan konten dari paper, maka kita gunakan present. Ya. Ya, sama juga kalau kita describe the common opinion, ya, opini yang sudah umum, yang sudah jadi atau penelitian sebelumnya yang sekarang sudah jadi pengetahuan umum, gitu ya. Kalau kita refer to what he did during his experiment, kalau kita merefer apa yang kita lakukan pada saat kita melakukan eksperimen, maka kita gunakan di sini dia gunakan present simple ya. We show that those, bisa juga kita gunakan past simple. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa pilih menggunakan present atau past. Kemudian introduction, ya, pembahasan introduction. Nah, introduction secara struktur itu seperti ini. Paragraf pertama, ya, dari beberapa paragraf, at least kita punya 3 paragraf. What we know. Nah, tentu kita harus membahas dari reference paper yang sebelumnya, gitu ya. Karena kita harus mengetahui recent situation, recent knowledge terkait hal tersebut. Yang kedua itu what we don't know. Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa ada gap di situ. Kemudian yang ketiga what we did, why we did this study, gitu ya. Nah, ini biasanya masuk ke bagian objektif dari penelitian kita, gitu ya. Kalau kita tidak memisahkan studi literatur, maka studi literaturnya akan masuk ke bagian introduction ini. Kemudian objektifnya di akhir, gitu ya. How should I structure the introduction? Bagaimana kita struktur, ya, membuatnya, gitu ya. Kita menjawab, paling tidak kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. What is the problem? Ya. Tentu tidak dari awal kita tuliskan what is the problem. Nanti kita akan rangkai sehingga dia mengikuti struktur ini. Tapi kita paling tidak bisa menjawab problemnya apa sih sebenarnya, problem utama. Kemudian, are there any existing solution? Ya, apakah sudah ada solusi lain? Nah, kita harus mengecek ke literatur untuk meyakinkan nanti bahwa solusi kita itu betul-betul unik. Okay. Kita mengisi gap yang belum diisi. Kemudian, which solution is the best? Nanti kita bandingkan di antara solusi-solusi yang sudah ada, mana yang terbaik. Kemudian, what is its main limitation? Apa batasan-batasan dari tiap solusi itu? Tidak ada yang sempurna. Ya. Setiap solusi umumnya membawa masalahnya sendiri atau batasannya sendiri. Nah, ini untuk menunjukkan kita dapat memperlihatkan what gap am I hoping to fill. Atau ini juga teknik untuk mencari topik penelitian. Ya, kita bisa melihat apa yang. Kemudian, what do I hope to achieve? Nah, apa yang kita harapkan untuk didapatkan? Saya ingin dapat seperti apa sih? Kemampuan seperti apa sih solusinya? Have I achieved what I set out to do? Ya, sudah kan saya capai? Ya, di sini ya. Kemudian ya ini bisa dibaca nanti berapa bagian ya dari introduction. Yang pertama definition of the topic plus background. Jadi kita bahas dulu apa saja sih pengetahuan sekarang. Accepted state of the art
plus problem to be resolved. Ya, jadi pengetahuan dasar atau previous research yang sudah dilakukan, kemudian ditambah dengan problem apa yang dibahas. Ya, intinya merujuk bagian ini itu merujuk previous study. Kemudian author objectives. Ya, ini pembahasan dari kita, tidak harus selalu dari literatur review. Ya, author's objectives. Jadi objektif dari penelitian kita, gitu ya. A research program has recently been started by the authors in collaboration. Ya, di sini kita menunjukkan objektif ya dari penulis. Kemudian introduction to the literature, kita bahas literatur, survey of pertinent literature, ya, literatur yang lebih detail ya, yang atau pembanding. Kemudian author's contribution. Kalau kita punya previous paper terkait ini, tentu bagus, sangat baik kalau kita bisa masukkan ya. Aim of the present work. Nah, di sini the objectives ya, ini harus ada. Jadi tujuan menulis ini apa? Ya, biasanya ini tidak sampai di bagian ini ya, berbeda tergantung paper. Tapi umumnya di paper-paper yang ada, kita tidak menuliskan conclusion-nya di introduction. Result model are encouraging and show. Tidak sampai di sini. Ya, cuman sampai aim of the present work. Oke. Kemudian what tenses should I use? Ya, in this section kita bisa gunakan yang pertama itu present simple. Present simple. Untuk menjelaskan sesuatu yang is generally used to be, untuk menjelaskan general background, ya. What is known, that is what is known already. Apa hal yang sudah diketahui secara it's common sense, gitu ya. Sudah dipahami oleh orang-orang. Ya, kemudian kita juga bisa gunakan present perfect, ya. Is then used to show how the problem has been approached. Nah, di sini kita bahas dengan present perfect bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya itu try to approach the solution, ya, mencoba untuk membahas permasalahan tersebut, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini di bagian objectives, ya, atau aims, kita gunakan present simple, ya, present simple. In this later we explain this multiple failure process and point out the general mechanism. Yeah, because of these findings, I hypothesize that subjects. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita menuliskan objectives kita atau aims dari project kita itu dengan present perfect. Present simple. Kemudian setelah jadi, maka kita harus mengakses and the quality of the introduction. Nah, paling tidak setelah kita menulis introduction kita, maka kita harus cek, is my research question clear? Apakah pertanyaan dari penelitian saya ini jelas, gitu ya? Untuk memperlihatkan gap-nya. Kemudian, does my introduction act as clear roadmap for understanding my paper? Ya, ini jelas ya. Jadi urutannya jelas dari yang diketahui, kemudian yang tidak diketahui, kemudian kita bahas bahwa ada gap di sana yang saya try to solve, ya. Kemudian is it sufficiently different from the abstract without any cuts and paste? Ya, harus berbeda, jangan sampai copy paste, ya. Kemudian have I mentioned only what my readers specifically need to know and what I will subsequently refer to in the discussion. Nah, ini penting. Biasanya kita lupa bahwa apa yang kita tuliskan di introduction itu nanti akan dijawab di conclusion dan juga akan dibahas di discussion, gitu ya. Karena itulah tujuannya, ya. Kita punya aims of research di sana, maka akan dibahas. Have I been concise as possible? Ya, ini biasanya kita terbawa pada saat berbicara tentang bidang kita mencoba untuk membawa semua hal, ya, dituliskan. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai terlalu banyak. Have I used tenses correctly, present simple, ya. Untuk general background, ini penting. Context, description of what will be done in this paper, ya. Ini objectives-nya,
Present perfect kita gunakan untuk past to present solution, ya, yang telah dilakukan oleh researcher sebelumnya. Past simple untuk my contribution, ya, atau bisa juga kita gunakan present simple. Baik. Kemudian literatur review. Biasanya tidak semua orang menggunakan literatur review secara terpisah, tapi ada yang ditulis secara terpisah. Biasanya literatur review itu sudah masuk ke dalam bagian dari introduction. Tapi tidak mengapa, kita coba lihat apa saja di literatur review. Di literatur review, paling tidak kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. What are the seminal works, ya, on my topic? Do I need to mention this? Ya, jadi apa penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian penelitian-penelitian yang mirip, ya, atau penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan untuk tackle the problem. Kemudian what progress has been made since this, ya. Jadi kita juga jelaskan untuk mengatasi satu masalah tertentu, apa saja yang sudah dilakukan secara umum miripnya. What are the most relevant recent works? Nah, ini jelas kita harus mention recent works di sekitar kita, ya. What are the achievements, ya, and limitation of these recent works? Nah, dari situ kita bisa cek solusi mereka itu apa batasannya dan apa kekurangannya, apa yang dicapai, apa yang di-tackle, ya. Kita bandingkan dengan yang lain. Kemudian what gap do this limitation reveal? Ya, nanti di sini kita melihat, oh, di sini ternyata ada yang masih kurang, gitu. Kemudian how does my work intend to fill this gap? Nah, ini metode yang akan kita gunakan atau solusi yang kita tawarkan. What tenses should I use? Tenses apa yang kita gunakan untuk literature review? Present simple, ya, atau present perfect, ya. Kita gunakan, ya, bisa kita gunakan. Ya, use present perfect again to refer to ongoing situation, ya. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup jelas. Kemudian, how can I assess the quality? Sekali lagi kita bisa mengecek kualitas dari literature review kita, ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Have I mentioned only what my readers specifically need to know? Secara umum mirip dengan yang sebelumnya, ya. Will subsequently refer to the discussion. Kemudian, are the papers I mentioned in a logical order? Ya, papernya harus disusun, jadi tidak sembarang kita mengambil paper kemudian mereviewnya, tapi dia harus tersusun sehingga nanti memperlihatkan, oh, ini gapnya, gitu, ya, jelas. Ya, bisa sahabat-sahabat baca nanti seterusnya. Have I removed any redundancy? Ini juga penting, ya, jangan sampai bulky atau terlalu banyak yang kita masukkan ke literatur review. Bahkan mungkin menuliskan hampir semua, ya. Perlu diingat, kita tidak boleh menulis langsung, ya, bisa dianggap sebagai plagiarism. Kita harus melakukan paraphrasing, ya, paraphrasing, memparafrasekan, dan juga tidak perlu menuliskan terlalu banyak. Di beberapa paper yang kami review, ada yang bahkan menuliskan buku, ya, buku yang hampir semuanya ditulis, gitu, secara teori ditulis. Ini tidak perlu tentunya. Have I used tenses correctly? Ya, tentu seperti itu. Oke, kemudian methods, ya. How should I structure the methods? Bagaimana kita menstrukturkan metode kita buat, ya. Paling tidak kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. What, who did I study? Ya. Kalau sampel, ya, what did I study? Apa yang kita pelajari? Sampelnya apa? What hypothesis was I testing? Ya. Pertama. Kemudian, where did I carry out? Nah, ini tempatnya. What characteristic did this location? Ya, ini kalau di lab, ya, kita jelaskan kondisi labnya. How did I design my experiment? Oke, bagaimana kita desain eksperimennya? Prosedurnya itu seperti apa? Ya, kalau menggunakan alat, alatnya apa? Alat untuk observasinya apa? Ya, seperti itu. Kemudian, what variable was I measuring and why? Nah, ini juga penting. Ini tentu penting. Parameter apa yang kita mau dapatkan? Ya, kenapa? How did I handle treat materials? Ya, biasanya sebelum misalkan sesuatu material yang kita gunakan sebagai sampel, kita akan lakukan pre-treatment. Nah, ini harus dijelaskan.
post treatment juga. Kemudian what equipment did I use? Kalau kita gunakan equipment, maka kita harus jelaskan alatnya ini apa. Kalau kita gunakan software, maka kita jelaskan software. Ya, equipment di sini ya bisa code dan sebagainya. Kemudian what protocol did I use for collecting my data? Ya, ini jelas ya, procedure juga. How did I analyze the data? Mathematical equation, software, or something. Ya, kalau saya menganalisa data ini, biasanya saya gunakan software. Softwarenya apa? Bagaimana? Atau saya gunakan alat, misalkan mikroskop. Jelaskan spesifikasinya. Kemudian what probability did I use to decide significance? Ya, kalau kita menggunakan data big data, maka kita atau data yang besar, ya maka kita harus gunakan ini ya, significance. Ya. What reference to the literature could I give to save me having to describe something? Ya, biasanya alat yang kita gunakan itu sudah digunakan juga untuk menghasilkan paper-paper lain. Nah, ini tidak perlu lagi kita jelaskan secara panjang lebar, cukup kita merujuk ke paper tersebut. What difficulties did I encounter? Ini juga penting, karena pada saat menjalankan metode, itu kita secara umum menjelaskan secara detail yang kita lakukan. Tentu tidak detail dalam artian seperti report, tapi juga tidak menutup-nutupi. Ya, kalau kita mengalami kesulitan yang ini, ya penting untuk dibuka. Karena tujuan dari metode ini adalah memungkinkan orang lain untuk mengimitate riset Anda, kemudian dia mendapatkan hasil yang sama. Nah, how does my methodology compare to the previous reporting methods? Ya, ini juga bisa kita tuliskan kalau ada metode-metode lain yang ada di dunia, gitu ya. Yang kita bisa bandingkan. Kemudian tenses apa yang kita gunakan? Ya, kita gunakan past simple. Sederhana. Ya, past simple. Karena ini sesuatu yang telah kita lakukan. Bagaimana kita assess the quality? Ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Have I really described my methods? Ya. Kemudian, have I been concise as possible? Concise, remember. Kita harus penting dia tidak terlalu panjang lebar. Ya. Do the individual sentence in each paragraph contain too many, too few, or just right manageable? Ya, ini sama juga. Tidak banyak hal yang redundant di dalamnya. Have I thought about the way readers prefer to receive information? Ya, jadi kita tulis jangan sampai orang bingung. Ya, ambigu misalkan, atau urutannya tidak jelas. Have I checked my grammar? Ini juga penting. Have I checked my journal's guidelines on how to use numbers? Nah, penting. Kita mau submit kemana, maka kita sesuaikan. Ya, ya past tense. Oke. Okay? Kemudian hasil, result. Ya. Nah, ini bagian yang penting. Sequence-nya seperti ini. Saya punya data untuk parameter A, misalkan. Parameter A, atau maka kita gunakan ini. Describe study sample, who did you study, ya. Kemudian univariate analysis, how many participants, ya ini biasanya untuk kedokteran ya. Yang jelas kita analisa terhadap hasil. Kemudian bivariate analysis, what is the relation, ya perbandingan antar parameter, ya. Jadi misalkan saya mau melihat ada dua parameter atau ada dua hasil, maka kita bandingkan di sana. Ya. Kemudian multivariate analysis, what is the result when the co-founders and effect modifiers have been taken into account. Ya, ini sekarang kita bandingkan dengan banyak parameter, gitu ya, banyak data. Bagaimana kita menstruktur? Ya, kita jawab 3 pertanyaan ini. What did I find? What did I not find? What did I find and I was not expecting to find? Nah, ini sesuatu yang kita tidak targetkan untuk dapatkan, tapi kemudian muncul, ya, dan menarik misalkan. What tenses yang kita gunakan? Your result are things that you found before you started writing paper. They therefore relate to past events. Consequently, you use past simple. Ya, ini sesuatu yang kamu dapatkan, kita dapatkan, ya, result itu sesuatu yang kita dapatkan sebelum kita menulis paper. Jadi itu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Maka consequently kita gunakan simple. Namun, pada saat kita menjelaskan tentang tables, figures, maka kita harus gunakan present simple. Ya, karena kita menjelaskan sesuatu yang ada di situ. Gitu. Nah, ini. How should I comment on my tables and figures? Kita lihat, figure 4 shows, ya,
shows the relationship between the numbers this and this. The abundance of species A and B were inversely related. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk menjelaskan kejadian yang hasil yang sudah. Ya. Kalau kita menjelaskan tentang gambarnya, maka kita harus gunakan figure 4 shows something. Seperti itu. Kalau yang di bawah, ya kejadian yang sudah terjadi, hasilnya sudah kita dapatkan, namun di depict di figure 4. Sama, how can I assess the quality? Ya, kita jawab pertanyaan ini, have I expressed myself as clearly as possible? Kita sudah jelaskan dengan jelas result kita. Kemudian, have I limiting myself to only reporting the key result? Nah, ini penting, kita harus tidak sampai berdiskusi ya terlalu panjang. Kita cuma mereport apa yang terjadi dari hasil. Avoid drawing conclusion, jangan lakukan konklusi di sini. Ya. Kemudian have I chosen the best format to present? Ya, kita harus milih yang paling mudah dimengerti, figure or table. Have I ensured table of result are comprehensive? Nah, ini juga penting. Table yang kita gunakan harus comprehensive. Kemudian have I mentioned only what readers specifically need to know? Hal-hal penting saja, ya. And what I will subsequently refer to in the discussion. Ada yang hal-hal yang kita bahas di discussion nanti. Have I mentioned any parts of methodology that could affect my result? Ya, ini penting kita hubungkan antara method dengan result, ya. Tidak sampai dalam bentuk diskusi panjang, tapi hanya menghubungkan pengaruhnya. Have I used tenses correctly? Past simple for your findings and present simple description of established scientific data. Ya, kalau ada scientific data yang sudah menjadi suatu yang common sense, maka kita harus gunakan present simple. Oke, bagian hampir di akhir, discussion. Discussion itu disusun dengan gini. What did this study show? Address the aim stated in introduction. Nah, ini penting. Ada aims yang di state di introduction yang ingin kita capai. Nah, maka kita bahas di sini. Apakah sudah tercapai dengan penelitian kita? Kemudian, strength and weaknesses of the methods. Kita bahas metode kita. Ada kekurangan jelas biasanya, namun ada kelebihan. Nah, ini kita harus tunjukkan. Discuss how the results support the current literature and review current knowledge. Ya, kita harus bandingkan dengan result yang ada, recent result. Kemudian future directions. So what were next? Ya, impact, current thinking or practice. Oke, seperti itu. Ya, how we structure secara umum sama dengan yang sebelah, namun kita bisa secara detail menjawab pertanyaan berikut. Do my data support what I set out? Ya. Nah, ini aims kita tadi ya. How do my findings compare? Kita compare dengan previous result. What is my personal interpretation? Nah, interpretasi kita di sini, bukan di result. Ya. What other possible interpretation? Ya. Kemungkinan apa? Ya. Interpretasi apa yang memungkinkan selain interpretasi kita? What are the limitations of my study? Nah, penting. Kemudian, do any interpretation reveal a possible flaw, defect in my data? Ya. Kemudian, do my interpretation contribute to something new understanding? Ini penting. Kalau kita dapatkan new understanding, maka kita harus emphasize, kita harus perlihatkan. Ya. What external validity do my findings have? Ya. Validitas. Ya. How could my findings be generalized to other areas? Ya, kalau memungkinkan metode kita di generalize untuk other areas misalkan, maka bisa kita lakukan. Kemudian, what possible implication? Nah, implikasinya apa? Further research. Jangan sampai kita lupa, kita juga menuliskan research direction nantinya ya. How should I begin the discussion? Oke, bisa dengan seperti ini, remind readers of your goals. Ya. One of the main goals of this experiment, something like that. Yeah. Refer back to the question, hypothesis, prediction. Yeah. Refer back papers you cited. Yeah. Kembali ke review, ke introduction. Yeah. Previous study conflicts with the data present in the result. It was more seperti itu. Atau briefly restate the most important points from your result. Nah, bisa juga kita langsung ke bagian yang kita temukan. Ya.
Why should I compare my work with others? Ya, kenapa kita harus bandingkan dengan pekerjaan orang lain gitu ya. Pertama, make a general statement regarding the findings. Sehingga kita bisa melakukan general statement ya. Kalau memang itu bersesuaian. Kemudian mention another author's work that relates directly to your findings. Make a link between her, ya. Ya, kita hubungkan dengan paper yang lain ya. Kemudian clearly state how your work differs. Nah, ini juga bisa menunjukkan nanti perbedaan kita dengan penelitian yang sebelumnya itu apa. State the conclusion that can be drawn from your results in light of this concept. Oke. Ya, silahkan nanti bisa dibaca, di pause videonya, kemudian kita baca secara detail. How should I end the discussion if I do have conclusion section? Ya, jadi paper-paper umumnya punya conclusions section. Ya, jadi bagaimana kita berhenti dengan discussion? Apa? Ya, biasanya kita ujungnya adalah kita stop dengan further research. Gitu. Bisa juga ditempatkan di conclusion. How can I assess the quality? Kita harus cek setelah menulis, kita cek kualitas kita. Is my contribution to knowledge the knowledge gap clear? Ya, jelas. Kita menunjukkan bahwa gap yang tadi kita tunjukkan di introduction itu kita sudah jawab nih sekarang. Atau masih ada limitasi misalnya. Dan seterusnya. Silakan sahabat-sahabat cek. Is there a good balance? Ya, bisa. Ya, ini juga jangan sampai terlewat. Have I clearly distinguished fact from speculation? Ya, jangan sampai kita mencampurkan spekulasi yang belum ada bukti atau belum ada dasarnya. Ya, kemudian kita tunjukkan di discussion. Ya, dan seterusnya. Have I exploited my review of the literature? Nah, ini juga penting kita cek untuk membandingkan. Dan seterusnya. Konklusi, ya, conclusion. Ya. How should I structure the conclusion? Pertama, a brief revisit the most important findings. Point out. Kemudian, final judgment of the importance and significance finding. An indication of the limitation. Ini penting. Suggestion for improvements. Recommendation for future work. Nah, bisa juga ini masuk ke discussion, tergantung Anda. Recommendation for policy change. Ini biasanya untuk paper sosial. Seperti itu. Kemudian what tenses? One distinction that many authors make is between what they did during the research, simple past, and what they did during the writing process of manuscript, present perfect. Many tenses and constructions are used in conclusion. Banyak yang digunakan ya. Bisa future, conditional, modal verbs, dan yang lainnya. Paling mudah kita melihat bagaimana paper-paper di bidang kita itu menuliskan ya konklusinya. Mudah dari situ. Ya, umumnya biasanya digunakan present perfect ya. Present perfect. Instead of present simple. Jadi ini tidak umum digunakan. Yang digunakan present perfect. Ya. Mungkin itu bagaimana kita mengakses kualitas dari konklusi kita. Kita bisa cek dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Silakan dibaca. Terutama kita menjawab aims dari research kita. Ya, harus ditunjukkan di konklusi. Karena itu tujuan kita di konklusi di akhir harus dimention. Bahwa tujuan dari penelitian ini apa? Maka konklusinya menjawab hal tersebut paling tidak. Oke, ini secara umum structure dari paper kita. Anda bisa lihat di sini. Title, be short, accurate, ya. Give your paper a distinct personality. Kemudian introduction, what is known, what is not known, why we did this study, methods, ya partisipan atau sample, measurements, statistical method, ya alat ukur dan sebagainya.
Kemudian result, hasil, ya analisis, ya secara umum. Kemudian table and figures, discussion, state what you found, outline the strength and limitation, discuss the relevance to the current literature and others. Kemudian reference, ya formatting. Seperti itu. Final check, ya silakan sahabat-sahabat baca. Ini terkait juga dengan referee ya, dengan reviewer nantinya. Respect the reviewer, the referee, maksudnya reviewer. Jangan sampai kita submitting poorly written manuscript. Get the colleague, ya, get the colleague to, ya teman kita ya, untuk membaca paper kita. Print hard copy-nya supaya kita mudah membaca. Cek untuk bahasa Inggris yang grammar, vocabulary, dan spelling, jangan sampai ada yang salah. Kurangi, minimalisir kesalahan dengan meminta teman Anda untuk membaca. Dan seterusnya. Silakan sahabat-sahabat coba membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.